Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Tawakal yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senang sekali saya Farid Hasan kembali menjumpai Anda dan pemirsa di studio. Alhamdulillah sudah bersama kami Bapak Ustadz Muhammad Ziyad. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Gimana kabar, sehat? Alhamdulillah sehat Mas Farid. Syukur Alhamdulillah. Selain Ustadz Muhammad Ziyad juga sudah hadir bersama kami seorang narasumber bernama Mbak Salma. Assalamualaikum Mbak Salma. Waalaikumsalam. Oke, Mbak Salma, langsung aja nih ya. Mbak Salma datang ke Tawakal ingin bercerita mengenai masalah yang ada di kehidupan Mbak Salma ya. Boleh diceritakan langsung ke kita. Jadi waktu itu saya pacaran sama pacar saya itu dari semenjak saya sekolah. Nah, dari situ saya punya ketertarikan sama pacar saya. Akhirnya kami pacaran sampai kami berhubungan. Sebentar, berhubungan maksudnya? Berhubungan badan. Berhubungan badan, ya Allah. Oke, terus kemudian? Sampai akhirnya di situ saya sempat ketahuan jalan sama teman saya, selingkuhan gitu, ketahuan sama pacar saya. Terus akhirnya dari situ saya dipukulin. Ini rompinya bagus juga nih. Bro, lo kayak si Salma ada bro. Mana? Lo, mana lo? Kayak cewek lu. Iya tuh. Sialan. Sabar. Lu jangan emosi dulu. Jangan emosi dulu. Minggir. Stop. Turun. Oh, berarti kamu gini ya di belakang saya? Enggak, ini nggak seperti yang kamu lihat. Ah, bohong. Enggak mas, ini cuma teman aja. Aku lihat tadi kamu mesra-mesraan di sana ya? Mas dengerin aku dulu dong, ini cuma teman. Bohong, kamu sini. Enggak mas. Sini. Dasar lu bukan kasar. Lu jangan kasar dong sama cewek. Serah gue, dia cewek gue. Pakai otak. Apa lo? Lo juga ya, berani jalan sama pacar gue ya? Mau lu apa? Berani lu bisa. Pulang. Semua sama aja. Mau pulang? Pulang. Ayo. Pulang. Lo semua sama aja. Minggir lo. Banyak ngomong lo. Oke, Pak Ustadz, ini Mbak Salma kalau menurut saya sudah kelewat dalam membina hubungan pacaran dengan pacarnya. Dia sudah melakukan hubungan suami istri, kemudian ditambah lagi Mbak Salma ini mengkhianati cinta pacarnya, Pak Ustadz. Kalau kita buka referensi Al-Quran dan hadis, sesungguhnya nggak ada konsep pacaran, nggak ada. Dalam Islam nggak ada konsep pacaran. Yang ada itu adalah ta'aruf, saling berkenalan. Apa tujuan berkenalan? Tujuannya adalah untuk mengenal karakter masing-masing. Oh ini orang baik, oh ini orang tidak baik, oh ini dari keturunan baik, oh ini dari lingkungan baik, oh ini begini. Saling memunculkan perkenalan itu saja. Tetapi praktek yang sekarang, orang pacaran itu kan tidak sekedar orang mengenal saja, tetapi kan berpegangan tangan, berboncengan, kemudian dan lain-lainnya. Apalagi kasus Mbak Salma tadi tidak sekedar pacaran dalam makna yang tadi dalam rambu-rambu tadi, tapi sudah melampaui batas apa yang itu adalah selainnya dilakukan untuk hubungan suami istri yang ikatan pernikahan. Jadi tentu pacaran yang semacam itu bukan hanya dilarang tetapi sangat diharamkan. Karena sudah melanggar ketentuan. Dan perkenalan pacaran pun sesungguhnya dalam Islam itu ya harus ada masing-masing orang tuanya. Jadi nggak boleh duduk berdua tanpa diketahui. Supaya apa? Supaya yang ketiganya itu adalah setan. Makanya hadis Nabi itu kan menjelaskan la yakhluwannar rajulu bi imra'atin illa ma'adhi mahramin. Tidak dihalalkan orang berdua-duaan di tempat yang sepi maupun ramai tanpa ada mahram di sana. Mahram itu artinya adalah pihak perempuan didampingi oleh keluarganya, pihak laki penuh. Wah kalau itu namanya bukan pacaran dong Pak, ini namanya musyawarah ya. Itu tujuannya adalah menjaga tadi supaya kalau berdua, yang ketiga setan masuk, maka ketika setan yang masuk akan menghasut alam pikiran. Itulah yang kemudian yang terjadi pada Mbak Salma tadi, akhirnya kemudian melakukanlah bujukan setan, akhirnya sampailah pada tindakan yang diharamkan
Maaf, Mbak Salma tadi umur berapa? 21 tahun. 21. Saat itu saya umur 16 tahunan. Apalagi ini adalah ketika berhubungan badan seperti itu. Iya. apalagi umur 17 kan kira-kira kalau kita prediksi SMA itu kan baru kelas 2 kan gitu, kelas 2 lah. Itu kan usia emas, usia produktif, usia belajar yang sungguh-sungguh masih jauh dari itu kan. Tapi kan ini sudah melampaui, tapi kan sudah terjadi. Iya. Jadi kira-kira begitu Mas Farid dalam Ya pandangan. bisa dikatakan pada saat itu setan berhasil ya Pak Ustadz. Bukan lagi berhasil, setan bersuka cita. Bersuka cita. Iya, karena mangsanya ini didapatkan. Jadi begitu masuk inilah makanya yang dikhawatirkan ketika sudah berduaan, apalagi masih usia seperti itu, syahwatnya yang muncul, setan masuk, hilanglah kendali agama. Makanya dalam hadis Nabi mengatakan tidak beriman ketika orang zani sedang melakukan berzina. Jadi orang yang beriman itu tidak mungkin melakukan perzinahan, tapi ketika sudah berzina, imannya sudah tanggal, ditinggalkan, maka yang ada adalah syahwatnya. Makanya kan kita lihat kasus bagaimana Nabiullah Yusuf alaihissalam ketika digoda oleh Zulaiha, kemudian diiming dan seterusnya, bahkan ditarik, apa yang dikatakan oleh Nabi Yusuf. Nabi Yusuf cuma mengatakan 3. Ini akhafullah rabbal alamin. Jadi ketika ini akhafullah rabbal alamin, saya takut kepada Allah Tuhan pemilik alam semesta, maka pada saat itu berarti imannya masih ada, Allah menjaga sehingga tidak berhasil lah Zulaiha membujuk kisah Nabi Yusuf. Ini adalah sesungguhnya kisah anak muda. Jadi ketika digoda seorang wanita cantik, maka sanggupkah dia mengatakan ini akhafullah, saya takut kepada Allah. Ketika sanggup mengatakan ini akhafullah, maka berarti imannya masih adalah Mbak Salma tadi, nafsu yang bergelora sehingga terjadilah hal-hal yang sesungguhnya sangat dicela dalam agama. Nah, Mbak Salma, setelah dikasarin seperti itu, tetap bertahan atau minta putus? Bertahan, karena saat itu saya sedang mengandung anak dia sekitar 3 bulan. 3 bulan. Tapi saat itu Tapi dia tahu. dia mau tanggung jawab, dan saat itu ayah sempat nggak setuju, sempat ada keributan juga kan di situ, nggak setuju. Akhirnya saya menikah dan saya ngasingin diri saya ke rumah uaknya. Kenapa tiba-tiba ayahnya setuju? Karena sudah hamil. Iya, karena pikir ya udahlah, mau diapain juga kan udah terjadi. Oke. Lalu kemudian setelah menikah gimana kehidupan rumah tangganya Mbak Salma sama suami? Banyak kesedihan Mas dari semua itu. Jadi saat itu saya jual gorengan keliling juga kan, pas lagi hamil gede. Suami saya nggak nafkain di situ. Terus sampai akhirnya itu pokoknya sampai akhirnya suami saya nggak nafkain saya dipojokin sama keluarganya dia juga kan. Kayak gitu. Saya dibilang katanya saya nggak cari uang, saya nggak disukain sama uangnya kan. Padahal Mbak Salma di situ jual gorengan ya, cari Iya, uang. saya keliling, mau gimana lagi Mas. Oke. Kemudian tadi keluarganya suami udah terus nyalain Mbak Salma ya. Nah, posisinya gimana nih Pak Ustadz? Mas Farid mungkin perlu dijelaskan suaminya Mbak Salma ini apakah sama-sama sekolah ataukah sudah bekerja atau apa kan? Bekerja juga nggak suaminya? Bekerja saat itu. Saat itu bekerja. Tapi lagi nggak kerja dia. Pas menikah itu dia tidak sama-sama sekolah. Jadi udah keluar sekolah dia. Oke, berarti dia lebih tua dari... Beda setahun. Beda setahun. Oke. Kondisinya memang pernikahannya diawali dari ketidaksetujuan orang tuanya sampai akhirnya setuju merelakan Mbak Salma untuk nikah, kemudian akhirnya tinggal sama uaknya, tapi di situ justru keluarganya nyalahin Mbak Salma nih, Pak Ustadz. Ini kan kalau dalam istilah dunia modern kan married by accident itu kan, karena kecelakaan hubungan antara dua anak muda. Lah, tentu bagi orang tua memang sangat berat Mas Farid ketika menyaksikan anak yang diharapkan anaknya ini kan tumbuh dengan baik, dan ternyata terjadi di tengah perjalanan sudah hamil muda, maka nggak ada pilihan. Akhirnya kan mau diapain lagi, kan sudah terjadi. Akhirnya kemudian pernikahannya sekali lagi karena keterpaksaan. Tapi ini sekaligus memberikan pelajaran kepada kita para orang tua, pentingnya selalu memperhatikan kepada anaknya, berkawan dengan siapa,
jam apa itu, kalau jam sekolah sampai jam berapa, kalau keluar setelah sekolah ini apa urusannya, apakah les, kursus atau ke apa, kalau belum malam belum pulang mesti harus ditanya di mana dia, apakah dia pergi kursus mengaji atau apa. Kenapa seperti ini? Ini bukan berarti orang tua cerewet kepada anaknya, bukan, tapi menunjukkan kepedulian karena ini menyangkut masa depan anak dan menyangkut masa depan orang tua. Kelak karena anak ini adalah investasi termahal bagi seorang tua. Kasus Mbak Salma tadi kita beristighfar, Mas Farid, karena di usia yang masih muda kemudian hamil lah. Ini kan sudah menjadi persoalan ini. Tidak ada kesiapan, maka kemudian ekonominya juga belum sama sekali. Akhirnya ya tadi morat marit kan. Akhirnya uzlah lah apa itu mengasingkan diri di tempat uaknya dari pihak suamian. Dan kemudian akhirnya lah nggak ada apa itu nafkah lahir dari material, ya akhirnya kemudian muncul tadi. Lah ini saya kira kenapa kalau kita merujuk persyaratan Kementerian Agama misalkan, ini bagian juga penting materi ini. Kenapa ada syarat umur misalkan bagi laki-laki, bagi perempuan berapa? Itu sesungguhnya adalah yang pertama ada kecakapan mental dan kecakapan material. Jadi orang sudah bisa mencari nafkah, apa itu yang terpenting adalah mental psikisnya itu sudah kuat. Jadi kayak tadi itu mentalnya sudah kuat. Jadi ketika kehadiran anak akan lahir maka siap. Akhirnya adalah inilah benih-benih rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Ini kan tidak didapatkan sama sekali karena cara memulainya. Suami itu kan mencari begini. Suami atau istri kan mencari dapatnya di mana. Dalam keadaan seperti apa dan bagaimana mendapatkannya. Kalau ini prosesnya sesuai dengan cara-cara Islam, maka insya Allah rumah tangga itu akan menjadi baik. Tapi kalau ini kan sudah mengawalinya tadi, ini memberi pelajaran Mbak Salma pada para pemirsa supaya ini tidak terjadi diulang di tempat yang lain. Jadi akhirnya kayak tadi mestinya kan tanggung jawabnya pada suami. Jadi ketika sudah berbuat itu harus bertanggung jawab, dan ketika sudah menikah ya bertanggung jawab untuk memberikan nafkah. Tetapi kan karena suaminya tidak bisa memberikan nafkah, akibatnya kan terjadi diambil alih Mbak Salma yang masih usia sangat muda dengan hamil tadi, kemudian jualan ke sana kemari. Ini kan berat, yang sangat berat penderitaan yang dialami ya karena tadi itu perbuatan awalnya tidak baik tadi. Nah, Mbak Salma sampai kapan suami nggak kerja? Itu sampai saya lahiran. Sampai lahiran? Iya, sampai pada akhirnya dia kerja, tapi hasil uangnya itu dikasih ke uaknya, bukan malah dikasih ke saya, tapi malah ke uaknya. Bukannya dia mentingin untuk istri sama anak, tapi malah mentingin buat uaknya. Saat ini dia dia berpikir untuk keluarganya, untuk di mana dia tempat tinggalnya, tapi dia melalaikan, dia tidak memberikan nafkah ke istri dan anak-anak dan anak ini, Pak Ustadz. Mungkin begini Mas Farid, mungkin tadi di mata suaminya karena siapa istrinya Salma ini kan Mbak Salma dititipkan di uangnya, jadi menurut perasaan dia saya menangkap ini mungkin dikasihkan nama uangnya dengan harapan uangnya akan membagi, kan kira-kira begitu ya. Ngomong begitu nggak suami? Enggak. Ya tentu kalau semacam ini suami yang tidak dibetulkan, harusnya memberikan nafkah itu ya kepada istri, dan karena ada tanggungan istri dan anaknya tadi itu, tetapi kan ini tidak didapatkan, berarti kan komunikasinya yang tidak baik. Mestinya ketika menyampaikan ke uangnya, wah ini saya kasih duit, ini kebutuhan untuk Salma di sini, kan gitu kan. Mungkin difahaminya tinggal di rumah uangnya, nggak enak juga ngasih tidak uangnya. Jadi ada dua mispersepsi, persepsi daripada Mbak Salma sebagai istri dan kemudian suaminya yang harusnya bertanggung jawab untuk memberikan nafkah lahir terutama dan batin yang sudah terjadi tadi. Nah, mengetahui itu, kemudian Mbak Salma reaksinya apa? Saya pulang karena saya udah capek. Saya pulang ke rumah orang tua. Pulang ke rumah orang tua. Suami tahu Mbak Salma pulang ke rumah orang tua? Tahu. Tahu. Dia nggak nahan Mbak Salma untuk Sama nggak sekali pulang? Enggak. Tapi, dibiarkan begitu aja? Iya, dia ngebiarin gitu aja, bener-bener cuek. Sampai akhirnya anak saya sakit. Sampai anak sakit, Itu dia buang air. Saya minta uang ke dia. Saya telepon dia, saya WA dia, gak ada respon sama sekali. Sampai akhirnya dia, saya bilang, anak saya manggil ayah. Sampai akhirnya di situ dia kembali teman saya buat ngambil saya ke orang tua saya. Itu cukup sekitar mau 3 bulanan lah saya di rumah ke saya. Sampai akhirnya ada keributan di situ sama
orang tua saya, karena orang tua saya ngelihat saya sering nangis gitu kan. Saya mau nggak mau saya kembali lagi sama dia, karena saya ngelihat anak saya udah sering manggil ayah. Jadi Mbak Salma memutuskan kembali lagi ikut Dan di suami. situ ada perjanjian. Assalamualaikum. Salma? Salma? Waalaikumsalam. Mas Ayo kita Abdul, pulang. Aku kesini jemput kamu sama anak kita. Aku akan berusaha menjadi yang lebih baik, membahagiakan kamu sama anak kita. Salma? Salma? iya ya. Ada siapa sih? Kamu lagi, mau ngapain kamu kesini? Berani-beraninya kesini lagi ya? Saya mau jemput anak sama istri saya, Pak. Saya berjanji akan membahagiakan dia, Pak. Hah? Mau jemput? Selama ini kamu kemana? Kamu tahu nggak? Kamu pernah nafkahin dia nggak? Sementara anak kamu sakit, mana kamu nengokin? Saya minta maaf, Pak. Saya akan berusaha membahagiakan dia sekarang, Pak. Udah pergi sana kamu, pergi! Ya. Ada apa sih nih? Ini Bu. Kamu ngapain lagi kamu kesini? Maafin saya, Bu. Saya janji saya akan berubah. Saya akan membahagiakan anak sama istri saya, Bu. Pak, janji-janji, nggak ada janji-janji. Udah pergi kamu, pergi! Salma masuk, Bu, bawa dia masuk Bu. Ayah. Sama mohon ya, beri Mas Abdul kesempatan. Salma, kamu ngapain sih bilang-bilang suami kayak gini? Nggak ada guna nih suami kayak gini. Ayah, sama mohon ya, Mas Abdul udah jauh-jauh datang sini. Beri Mas Abdul kesempatan ya. Pak, udah Pak kasih kesempatan. Mana tahu setelah kejadian ini dia akan berubah, Pak. Ya udahlah, kali ini saya sama ibu beri kamu kesempatan. Tapi ingat, kamu harus janji untuk membahagiakan anak dan cucu saya. Iya, saya janji, Pak. Saya akan berubah. Saya akan bahagiain anak sama istri saya. Satu lagi, kalau sampai kamu ngecewain harapan saya nggak segan-segan untuk memisahkan kalian. Ingat itu. Udah sama, kamu beres dari sana ya. Iya Bu, ayo. Ya udah, masuk kamu. Terima kasih, Pak. Oke, Pak Ustadz, suaminya udah dikasih kesempatan nih oleh orang tuanya dan juga Mbak Salma sudah membuka hati kembali untuk kembali ikut suaminya. Tapi ternyata di situ Mbak Salma menemukan bahwa menduga suaminya selingkuh dan juga tetap berlaku kasar nggak? Masih Iya, tetap dia tetap masih berlaku kasar sama saya. Kasarnya itu ucapan, kasar ucapan perbuatan, atau fisik? misalkan Dia fisik. Fisik Sampai juga? waktu itu dia pernah mau nyekek saya. Itu di situ. Nah, udah gitu. Gara-gara apa? Itu gara-gara Tanya si cewek itu siapa atau Iya, tanya soal perselingkuhannya? ya, nah udah gitu akhirnya saya juga sempat kan saya sakit juga di situ, suami nggak pulang juga. Nah akhirnya di situ saya ada teman lama saya gitu kan, ketemu sama teman lama saya cerita sama dia, akhirnya saya ketahuan sama Uwa dari suami saya itu kan. Udah gitu saya dipanggil sama Keluarga besarnya? dikumpulin gitu kan. Akhirnya udah gitu saya bukannya malah dibelain, tapi malah saya dipojokin sama suami saya. Sampai akhirnya di situ saya dipulangin sama mereka ke orang tua saya. Dipulangin ke orang tua. Oke. Iya. Waktu curhat sama temannya laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Laki-laki. Oke, Pak Ustadz ada keluarganya menyidang dia, kemudian langsung menuduh kalau dia ada apa-apa di luar, tidak patuh sama suaminya, sampai akhirnya dia dipulangkan. Nih posisinya adalah mungkin Mbak Salma merasa dirugikan di situ ya. Iya. Oke, gimana nih Pak Ustadz? Pelajaran untuk kita semua, awal yang tidak baik maka nanti berakhirnya juga akan mengikutinya. Kecuali awal yang tidak baik kemudian ditaubati, dibangun kebersamaan, nilai-nilai agama ditumbuhkan, maka insya Allah Allah akan memaafkan taubat ini, maka kemudian Allah akan membimbingnya. Nah tadi tidak cerita Mbak Salma bagaimana kehidupan keagamaan di rumah. Jadi mestinya ketika kasus yang pertama tadi sudah terjadi, ini sudah khilaf besar, masing-masing dosa besar ini sudah ditaubati, kemudian apa, nuansa keagamaan ditumbuhkan oleh dua orang ini, jadi bertaubat kepada Allah karena sudah melanggar ketentuannya dengan cara tadi, maka ditaubatinya. Tetapi kan tidak terjadi. Kemudian akhirnya kan memunculkanlah saling suudon.
Mbak Salma menyatakan bahwa suaminya melakukan perselingkuhan, yang sana mempersepsikan yang sama juga. Maka kemudian ketika posisi masing-masing persepsikan begini, mesti harus dua keluarga dipanggil. Keluarga Mbak Salma, keluarga dari laki-laki menyampaikan untuk mencari titik temu dan jalan keluarnya. Tidak dibolehkan kemudian Mbak Salma dibadirkan di keluarganya laki-laki, kemudian keluarganya mensidangkan, akhirnya kemudian yang terjadi semacam tadi. Kemudian akhirnya Mbak Salma kembalikan lagi. Nah, inilah ketika para pemirsa, ketika ada konflik keluar rumah tangga dan tidak bisa diselesaikan oleh suami istri, maka hakimnya itu adalah dua keluarga. Keluarga perempuan, keluarga laki-laki untuk bersidang mencari titik temu, tujuannya adalah untuk kemaslahatan bersama. Kalau masih bisa dibina, diluruskan, ini adalah tujuannya. Dan tidak boleh ada melakukan tadi itu keputusan sepihak. Yang kedua, tidak boleh suami dengan mudah melakukan KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Sering kita menjumpai kekerasan dalam rumah tangga itu yang paling menderita itu adalah kaum perempuan, adalah para istrinya. Tentu ini tidak dibolehkan. Apalagi tadi itu tanggung jawab seorang laki-laki, suami dari nafkah lahirnya tidak terpenuhi sama sekali. Kemudian apalagi kemudian sudah ada unsur bermain wanita lagi dalam perselingkuhan. Tentu inilah yang kemudian memicu ketegangan dan sekaligus inilah yang akan memutus tali pintu rahmat Allah akan dikucurkan. Akhirnya apa? Panas kehidupan rumah tangga. Dan berikutnya lagi, suami tadi itu kan apa ya? Karena nafsunya yang bergelora sehingga emosinya yang kemudian akhirnya memunculkan tangannya ringan memukul istrinya, tidak sepatutnya itu dilakukan. Ya. Nah, Mbak Salma setelah dipulangkan nih, kemudian apakah suami ada menghubungi Mbak Salma? Iya, dia balik lagi, ngambil saya lagi dengan janji manisnya dia. Dan lagi-lagi orang tua kerayu lagi. Iya. Orang tua merelakan lagi. Akhirnya saya balik lagi sama dia, ketahuan lagi dia selingkuh, video callan sama cewek. Saya tanya itu siapa, dia nggak jawab. Oke. Sampai akhirnya di situ sempat saya dicekek sama dia. Dan saya disuruh berhubungan badan di depan anak saya. Iya sayang, tenang aja, aku lagi banyak duit nih. Nanti kita jalan-jalan, kita shopping. Kamu makin cantik aja sih. Mas, kamu selingkuh? Kamu nggak tahu diri ya Mas ya? Kamu ini apa-apaan sih? Ini cuma teman lama aku. Temen, kamu manggil-manggil saya, kamu bilang temen. Kamu nggak percaya? Ini teman lama aku. Baru kemarin kamu janji sama bapak, sekarang kamu ulangin lagi kesalahan kamu, Mas. Kamu berani ya sama aku? Mas, kamu mau ngapain? Udah, diam aja. Bagus kamu layanin aku aja. Udah. Kalau menurut saya jauh dari nilai norma-norma yang baik nih seorang suami mengulangi lagi kembali perbuatannya, selingkuh lagi, dan kemudian yang lebih mengagetkan lagi adalah memaksa untuk berhubungan badan tapi di depan anaknya nih, ya Allah. Gimana nih Ini maksudnya? tidak hanya melanggar syariat agama, keturunan agama, tapi ini juga sudah melampaui norma akal sehat. Orang tidak beragama sekalipun akan menjauhi hal semacam itu. Karena apa? Karena itu kalau itu dilakukan, maka akan memberikan contoh kepada anaknya. Makanya kan Nabi SAW itu kan selalu memberikan teladan kepada kita, memberikan contoh. Apabila, bahkan begini, apabila suami istri itu bertengkar saja, tidak dibolehkan terlihat, terdengar oleh anaknya, apalagi terlihat oleh anaknya. Kenapa? Supaya anaknya secara psikis tidak menyaksikan bahwa ayah dan ibunya sedang bertengkar. Yang kedua, secara visualitas, supaya anak tidak pernah melihat dan kemudian tersimpan di dalam alam memori bawah sadar dia, kalau ketika anak ini dewasa akan diputar ulang pengalaman buruknya, sekali ayah dan ibunya, sekaligus juga akan diulang, dia ingin mencontoh apa yang terjadi pada ayah dan ibunya. Makanya Nabi SAW memberikan tip close, tutup di sini, selesaikan di kamar berdua suami dan istri. Yang kedua, memberikan bimbingan apabila ada suami istri itu marah, apa yang dilakukan oleh Nabi? Yang dilakukan adalah berdirilah, duduklah. Kalau sedang amarah itu sedang berdiri, duduklah. Kalau masih amarah, berbaringlah tidur. Kalau masih amarah, ambil air wudhu. Karena apa? Amarah itu memunculnya adalah dari setan terbuat dari api hanya bisa dipadamkan oleh air, maka ambil air wudhu. Tentu yang lebih baik adalah kemudian sholat. Kalau itu masih marah, berarti manusia ini sudah manusia keterlaluan. Yang ketiga, tadi tadi kan sudah emosi, kemudian kekerasan, kemudian dia
minta berhubungan dan seterusnya. Nah ini kan cara-cara yang tidak dibimbing oleh Islam. Maka ini adalah tidak dibolehkan. Inilah saya kira benih-benih rumah tangga bukan rumah tangga penuh rahmat, tapi rumah tangga penuh murka Allah. Mbak Salma sudah berkali-kali disakitin, mohon maaf nggak ada terbersit untuk kata pisah. Dari suami udah nolak saya. Suami justru yang Iya, menolak. udah sering nolak. Berapa saya. kali nolak? Itu udah sempet 3 kali itu dia nolak saya. Udah gitu sekarang juga anak sama dia. Anak sama Diambil dia. sama dia. Iya. Nah, begitu ditalak, kemudian meneruskan perceraiannya itu melalui pengadilan kah atau cuma cukup ditalak yang ketiga itu? Ditalak doang. Ditalak Iya, doang. sempat waktu itu mediasi sama Ustadz juga. Hmm. Ustadz juga nyaranin untuk rujuk. Saya udah ngomong baik-baik sama dia, tapi dia nggak mau. Dia marah sama saya. Ya. Oke. Rujuk secara apa maksudnya? Rujuk secara apa ya, menikah kembali. Menikah gitu. lagi begitu. Nih Pak Ustadz, gimana nih untuk pembagian anak nih Pak Ustadz? Di usia 3 tahun, apakah boleh suami mengambil tanpa ada persetujuan dari mantan istrinya? Udah bisa bilang mantan belum nih Pak Ustadz ketika dirujuk 3? Kalau secara agama sudah mantan, Sudah karena mantan. sudah ditalak. Oke. Sudah ditalak, mantan kan. Jadi kalau di dalam keputusan seperti di undang-undang itu, jadi perkawinan pernikahan tahun 74 itu nomor 174 itu kemudian di kompilasi hukum Islam itu menyatakan kalau anak ini masih balita, maka hak pengasuhannya ada pada ibu. Bahkan di dalam keputusan pengadilan yang baru itu menyebutkan kalau sudah melewati balita, misalkan anak sudah menjalani, kalau diberikan keleluasaan, anak ini ikut siapa? Kalau misalkan ikut ibunya, maka ayah harus merelakan. Tapi ketika misalkan suaminya ini suatu saat ingin bertemu dengan anaknya, istri tidak boleh menghalangi, misalkan kangen. Gunanya apa? Negara memberikan pelindungan supaya jiwa anak itu tetap terlampiaskan keperluannya. Oh, ingin ketemu anak. Inilah yang sering terjadi ketika mufarroqah melalui perceraian. Ketika dibawa oleh istrinya, maka mantan suaminya tidak diberi ruang sama sekali. Jadi mantan istri ada, tetapi tidak ada mantan anak atau mantan ayah untuk anaknya tidak ada. Itu adalah tetap itu pentingnya. Nah, kasus ini tadi kan sudah dibawa oleh ayahnya, ya tentu inilah saya kira pentingnya dikomunikasikan. Dan sekaligus juga mudah-mudahan pemirsa di kesempatan ini suaminya melihat kalau Mbak Salma ini ingin melihat anaknya, maka suaminya tidak boleh menghalangi. Jadi datang ke sana bukan melihat suaminya, tapi melihat anaknya. Yang anaknya masih memerlukan secara psikis bimbingan dan kemudian asuhan daripada ibunya. Jadi dalam konteks itu masih hak. Oke. Nah selama ini Mbak Salma sudah mencoba untuk kunjungin anak? Sempat kunjungin, tapi dari situ dia malah ngerebut anak saya kembali. Dan saat itu anak saya maunya sama saya, dipelukan saya. Nggak dikasih sama dia. Nggak dikasih sama dia. Berarti setelah itu untuk mencoba ketemu lagi nggak sama sekali nggak bisa ketemu sampai sekarang? Iya, sampai sekarang Sampai sekarang nggak bisa. Oke, kalau seperti ini Pak Ustadz, apa yang harus dilakukan seorang ibu nih untuk bisa setidaknya bertemu dengan suaminya? Ke pengadilan kah atau seperti apa nih Pak Ustadz? Kalau ini kan memang kan begini Mas, sebelum masuk ke hukum Mas Warid itu bisa diselesaikan tadi itu keluarga. Jadi hakimnya itu adalah hakim dari kedua keluarga. Keluarga Mbak Salma, keluarga dari pihak laki-laki suaminya. Ketika ini tidak ada kompromi, maka ada alternatif yang ketiga ke pengadilan. Ketika sudah dimediasi, di pengadilan pun tidak langsung diputuskan palunya, tetapi mediasi diajak untuk rujuk, diajak untuk berdamai, diajak untuk kompromi dengan keperluan anak tadi itu. Tapi ketika tidak ada, maka pengadilan akan memberikan keputusan. Dan keputusannya misalkan anak, apalagi ini misalkan ibu tidak ada persoalan-persoalan yang terkait dengan anak, misalkan kekerasan pada anak, penyimpangan dari ibunya untuk anaknya, maka diputuskan hak asuh anak pada istri misalkan sampai nanti usia remaja atau usia dewasa, maka suami harus merelakan. Dan yang kedua nanti sana juga akan dijelaskan suami masih memiliki hak misalkan menjenguk, diberikan hak menjenguk, itu juga diputuskan. Pengadilan itu sangat komprehensif sekali dalam memberikan keputusannya. Saya kira kalau ingin ditempuh tadi yang pertama tempuhlah keluarga tadi. Ketika ini tidak bisa ya alternatif yang kedua lah supaya hak-hak ini semuanya saling terpenuhi. Mbak Salma mendapatkan haknya, suaminya juga. Jadi masing-masing mendapatkan keadilan. Oke. Nah Mbak Salma, sekarang sikap suami gimana sama Mbak Salma?
Masih sama Masih cuek juga, cuek, oke. kasar juga. Tapi iya. katanya saya dengar tapi biar cuek begitu tetap mau ngajakin berhubungan Iya, tetap intim. dia maksa ngajakin Dia maksa. berhubungan. Terus apa yang dilakukan Mbak Salma? Kemudian Mbak Salma melayaninya kah atau? Karena saya pikir kan itu kewajiban istri gitu. Oke, tapi kan pada saat itu Mbak Salma sudah ditalak 3. Ada alasan lain kenapa tetap mau melayani? Gimana? Demi anak? Demi anak Biar juga. bisa ketemu sama Iya. anak. Ya Allah. Jadi gini, Hmm. Mbak Salma juga perlu mendengar ini. Hak anak ingin bertemu anak itu hal yang berbeda dengan ketika Mbak Salma dengan suami ingin bertemu. Pertama harus diingat posisinya, suami sudah melakukan atau menjatuhkan talaknya. Ketika suami sudah menjatuhkan talaknya dan kemudian tidak melakukan ijab kabul atau rujuk, itu artinya adalah dinikahkan lagi. Jadi rujuknya itu begini Mas Farid, perlu juga diketahui para pemirsa. Jadi ketika misalkan seorang suami, saya talak kamu, pertama ini. Tapi dia nanti akan jatuh, istri itu kemudian pulang misalkan. Tapi suami tiba-tiba misalkan, wah ini hujan deras, kemudian hujan berat, kemudian suami mau balik lagi. Sebelum jatuh tempo salah satu guru tadi itu, maka suami boleh kembali lagi tanpa ijab dan kabul. Ketika itu namanya ketolak yang pertama tadi itu. Tapi ketika sudah ditalak tadi berkali-kali, sudah melampaui batas waktu tadi, dan tidak ada ijab kabul lagi, maka tidak dibolehkan. Maka hubungan suami istri yang semacam ini, itu namanya hubungan perzinahan dan diharamkan. Inilah yang saya kira kadang-kadang para pemirsa sekalian ini mendapat pelajaran untuk kita semuanya. Jadi untuk ini saya kira ini Mbak Salma perlu bertaubat dan suami juga sekaligus juga difahamkan bahwa ini sudah tidak boleh alasan apapun. Misalkan wah dia punya anak di sana, tidak bisa. Anak itu hal yang berbeda. Hubungannya adalah yang berbeda, ada syarat dan rukun dan ketentuan dalam agama. Pak Ustadz, saya mau tanya, Iya. kalau misalkan dia itu nggak ngakuin anaknya dari pas di dalam kandungan sampai dia lahir dan sekarang dia malah ngambil anak saya gitu, apa itu hukumnya? Terus apa yang bakal Yang bikin dia nggak mengakui apa alasannya? Justru itu saya juga nggak tahu, dia nggak ngakuin ya itu gara-gara golongan darah. Begitu dia lahir, golongan darah berbeda karena udah dijelaskan sama dokter. Kalau misalkan golongan darah berbeda itu dia ada campuran darah. Kayak misalkan suami saya A, saya B, anak saya itu nggak mungkin A atau nggak B, pasti golongan darah O atau nggak AB, campuran kayak gitu. Sampai dokter bilang katanya boleh silakan Bapak tes DNA. Mohon maaf ya saya tanya ya, Mbak Salma nggak ada melakukan hubungan dengan orang lain kan? Enggak. Nggak ada, oke. Ya, jadi gini Mas Farid, sederhana sesungguhnya. Jadi karena ini kan karena diawali dari tadi itu, hubungan di luar pernikahan. Kemudian akhirnya mengandung, tadi kita agak flashback sedikit. Kemudian terjadilah kemudian tidak pengakuan, itu kan bentuk dari seorang laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Tapi biasanya orang ketika pada titik tertentu setelah sudah punya anak, dia akan merasa terpanggil. Oh dia anaknya, apalagi melihat anak kecil, siapapun orang itu menyukai dengan anak kecil, apalagi ini pernah merasa secara biologis yang pertama, kemudian setelah itu kemudian dinikahkan setelah menikah. Lah caranya bagaimana untuk menentukan ini? Saya kira tidak bisa, ego masing-masing, silong pendapat, oh golongan darah saya begini, golongan kamu begini, anaknya begini. Medis yang akan bisa berbicara. Tidak selamanya suami misalkan golongannya B, istri golongan A, kemudian anak salah satu di antara, tidak selamanya seperti itu medis. Lah untuk exactly-nya, memastikannya ya memang tes DNA itu yang paling valid, tes DNA untuk memastikan masing-masing supaya tidak menggunakan argumentasi sepihak dari masing-masing. Tapi terlepas dari semuanya itu, ini memberikan pelajaran kepada kita, pentingnya kita kembali pada tuntunan agama. Kalau orang itu kembali pada tuntunan agama, maka agama akan membimbing pada kita. Dan agama itu sifatnya adalah menentramkan kepada pemeluknya. Ketika pemeluknya tidak merasa tentram dengan agama, berarti ada sesuatu dalam praktek keberagaman yang tidak sesuai dengan tuntunan agama. Jadi Mbak Salma dan tadi suaminya kalau mau misalkan kembali, rujuklah. Tapi kalau tidak mau, ya harus melalui keputusan pengadilan agama supaya diputuskan hak asuh anak dan dan berikut hak dari Mbak Salma atas suami atau suami kewajiban kepada anak dan mantan istrinya. Nah Pak Ustadz, dari kasus yang dialami Mbak Salma ini kira-kira benang merahnya apa nih yang harus diambil dari pemirsa semua nih? Benang merahnya dari para
pelajaran untuk kita para pemirsa, terutama pada adik-adikku yang masih muda-mudi ini, dalam berpacaran kembalilah pada tuntunan agama. Sebab kalau pacaran itu dilampiaskan nafsu, maka kelak penyesalan-penyesalan yang akan terjadi, kasus demi kasus akan terjadi. Karena itu Islam hanya memberikan tuntunan, orang dibolehkan bertaaruf. Apa tujuan bertaaruf? Tujuan bertaaruf adalah saling mengenal antar masing-masing, tidak sampai mengenal secara biologis. Itu tidak dibolehkan dan itu adalah tindakan yang diharamkan. Yang kedua, pada para pemirsa sekalian, ketika sudah terjadi, ada yang sudah terjadi MBI married by accident, maka bertaubatlah, kembali kepada Allah, meminta ampunan kepada Allah dan menyesali serta bangunlah rumah tangga dengan cara yang baik. Yang ketiga, para pemirsa sekalian, ketika ada kasus misalkan suami istri, kemudian maksud yang suami melakukan talak, maka harus berhati-hati. Suatu saat misalkan ternyata ujian itu berat, wah rindu pada istrinya, misalkan ingin bergumul lagi, kalau sudah melampaui batas masa talak tadi, dan tidak dilakukan rujuk ijab qabul lagi, maka hubungan itu namanya hubungan perzinaan yang tentu ini diharamkan. Yang keempat, ketika suami istri sudah bercerai, harus diingat ketika masih ada anak, maka anak ini adalah hak dan kewajiban masing-masing. Istri punya kewajiban dan hak kepada anak tadi, suaminya tadi, mantan berarti hubungan dengan istri, ayah daripada anak itu juga ada kewajiban dan ada haknya. Tidak ada mantan istri tapi tidak ada mantan anak. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Ustadz atas Sama-sama, pencerahannya. Mbak Salma, kita turut prihatin, tapi saya berharap Mbak Salma mohon ampun. Iya. Mulai dari sekarang bertobat, mudah-mudahan apa yang Mbak Salma inginkan semuanya bisa terselesaikan dengan baik. Iya. Kecuali termasuk dengan ketemu dengan anak dan lain-lain. Iya. Terima kasih. Sama-sama. Ya. Dan pemirsa, akhirnya sampai di sini Tawakal. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Farid Hasan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.